Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Bukan tanpa sebab ya Pak Yunus Nusi itu mengungkapkan ada sidang FIFA tanggal 15. Sidang Martin Paes menurut dua sumber yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang sidang Martin Paes yang direncanakan pada 15 Agustus 2024 menurut Sekjen Yunus Nusi. Jika Pak Yunus Nusi menyampaikan sidangnya adalah tanggal 15 Agustus 2024, lain dengan Arya Sinulinga dan juga Erick Thohir. Arya Sinulinga dan juga Pak Erick Thohir mengatakan tidak tahu menahu soal sidang yang akan dilakukan tanggal 15 Agustus 2024 itu. Bang Arya juga sempat ngomong kayak gitu ya di WhatsApp. Jika kita menilik ke belakang, Pak Erick Thohir saat diwawancara sempat mengatakan tidak tahu menahu bagaimana sidang dari Martin Paes. Begitu juga Arya Sinulinga. Dia tidak tahu menahu, atau mengutip dari kata-kata Pak Erick Thohir, dia tidak tahu tentang sidang Martin Paes. Nah, jadi ini ada dua hal nih teman-teman kalau kita sedikit analisa. Artinya di sini terjadi dua analisa dari Bung Harpa. Mungkin sidang Martin Paes itu benar tanggal 15 Agustus 2024. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Pak Erick Thohir dan Arya Sinulinga sudah tahu tanggalnya tapi tidak mau membocorkan ke publik. Mungkin tujuan dari Pak Erick Thohir adalah silent operation. Jadi ketika ada gagal di suatu proses tersebut, masyarakat tidak geger dan gempar. Ketimbang digembor-gemborkan dari awal, jika ada kegagalan malah jadi isu publik. Ya Pak Erick dan jajaran gak suka ya, karena memang gue rasa Pak Erick ini coba melakukan silent operation. Jadi dari jadwal yang direncanakan, sidang Martin Paes akan dilakukan tanggal 15 dan pengumumannya berkisar antara tanggal 16, 17, atau 18. Jika benar, tanggal 18 pengumuman sidang Martin Paes, maka akan menjadi kado spesial bagi rakyat Indonesia. Karena berbarengan dengan menyambut kemerdekaan. Bung Harpa juga menambahkan, dalam beberapa kesempatan, Pak Erick Thohir selalu mendampingi Gianni Infantino, Presiden FIFA. Dikala waktu pembangunan TCIKN bersama Pak Prabowo, dan juga banyak momen mereka berdua. Ya, kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan juga sebenarnya Pak Erick Thohir nempel terus nih sama Gianni Infantino. Bung Harpa juga menambahkan, dia mendapat info dari temannya yang tidak mau disebut namanya. Jika Indonesia akan dijadikan contoh oleh FIFA sebagai tim atau negara dengan perkembangan terbaik dan paling signifikan, agar bisa menjadi contoh untuk negara lain. Karena popularitas Indonesia sekarang sedang dipush, kata Bung Harpa. Semoga saja Martin Paes bisa menjadi pemain timnas Indonesia yang berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga proses sidang Martin Paes tidak mengalami kendala, karena kita sangat membutuhkan sosok penjaga gawang yang berpengalaman seperti Martin Paes. Tidak bermaksud untuk menyudutkan Hernando Ari, tapi memang skuad timnas Indonesia lebih baik kalau ada persaingan yang lebih bagus. Infantino ini juga lagi butuh Indonesia quote by quote sebagai tim yang katakanlah progresnya paling baik. Berita bagus untuk timnas Indonesia. Setelah dua back, giliran striker Australia dihantam cedera jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar cedera timnas Australia bertambah jelang menghadapi timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker Socrates Apostolos jadi nama terbaru yang masuk meja perawatan. Kabar cederanya penyerang berusia 25 tahun itu disampaikan media lokal Australia, The Australian. Statylopoulos dilaporkan menderita cedera saat membela timnya di Motherwell FC di Liga Utama Skotlandia. Striker kelahiran Adelaide, Australia itu terpaksa ditarik keluar pada penghujung babak pertama saat Motherwell kalah 1-2 dari Rangers. Menurut The Australian, Apostolos Statylopoulos mengalami masalah pada kaki bagian atas. Kelihatannya tidak bagus saat ini. Ada sedikit rasa sesak di pahanya. Dengan sangat cepat hal itu berubah menjadi sesuatu yang sedikit lebih tajam. Jelas pelatih Motherwell, Stuart Catterwell, seperti dikutip dari The Australian pada Kamis 15 Agustus 2024.
dan sesuatu yang mungkin menjadi sedikit lebih signifikan. Kami perlu menunggu dan melihat dan menilainya lagi, sambungnya. Cedera tersebut cukup menyesakan bagi Apostolos Statopoulos. Dia bisa saja absen membela timnas Australia andai proses recovery mantan pemain Newcastle Jets itu tidak berjalan sesuai rencana. Apostolos bergabung dengan The Stallman pada akhir bulan lalu. Demi bisa memperkuat tim nasional, dia terpaksa meninggalkan klub lamanya Newcastle Jets yang berkompetisi di Australian League. Kompetisi tertinggi di Liga Australia musim 2024-2025 baru akan dimulai pada Oktober mendatang. Jika tidak pindah, Apostolos merasa lebih sulit mempertahankan tempatnya di skuad utama timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 September 2024 melawan Bahrain dan Indonesia. Bersama Motherwell FC, Apostolos mencatatkan dua penampilan masing-masing ketika timnya ditahan 0-0 Ross County pada 3 Agustus 2024 dan saat kalah melawan Rangers 0-2 di 10 Agustus 2024. Selain Apostolos, sebelumnya ada dua bek yaitu Jordi Bos dan Ryan Strain yang didiagnosis mengalami cedera hamstring. Bos diragukan tampil kontra Bahrain dan Indonesia, sedangkan Strain dipastikan absen. Cedera ketiga pemain tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi pelatih Graham Arnold. Kurang dari 3 pekan lagi, mereka bakal melanjutkan kiprah pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Socceroos tergabung di grup C bersama timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Jepang, timnas Arab Saudi, dan timnas Indonesia. Mereka akan menjalani partai pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Bahrain di Robina Stadium Australia 5 September 2024. Kemudian pada matchday kedua atau 5 hari berselang, timnas Australia ditantang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Semoga ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia sejelang menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia wajib semakin mewaspadai kekuatan Australia. Pasalnya, mereka baru saja menambah jumlah anggota staf kepelatihannya. Graham Arnold, jelang pertarungan di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia akan membuka petualangan mereka di grup C dengan menjamu Bahrain 5 September 2024. 5 hari berselang, tim yang dijuluki Socceroos itu akan bertanding ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain memantau perkembangan pemain yang akan dibawa pada kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Australia juga menambah amunisi di sektor kepelatihan. Sosok yang baru saja direkrut adalah Luke Wilshere. Wilshere merupakan mantan pemain timnas Australia yang gantung sepatu pada Juli 2019. Pria berusia 42 tahun itu kini menjabat sebagai asisten pelatih. Wilshere melengkapi susunan kepelatihan Socceroos. Sebelumnya, sudah ada Rene Meulensteen yang juga didapuk sebagai asisten pelatih timnas Australia. Kemudian ada John Crowley, pelatih kiper, Adam Barbera, analis senior, dan Howe Chok, asisten analis. Kehadiran Luke Wilshere disambut antusias pelatih timnas Australia, Graham Arnold. Pelatih berusia 61 tahun itu berharap mantan bek kanan Socceroos bisa membantu tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh luar biasa Luke bergabung dengan kami secara permanen. Dia pernah mengikuti camp sebelumnya dan saya sangat terkesan dengan apa yang dia bawa ke grup, kata Arnold dikutip dari The Australian pada Rabu 14 Agustus 2024. Saya sudah mengenal Luke sejak lama sebagai pemain dan sekarang menjadi pelatih, dan memiliki keyakinan penuh pada pengalaman, etos kerja, dan energi yang akan dia bawa. Luke telah menjalani perjalanan yang dialami di grup ini
dan memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola internasional sejak ia masih bermain dan akan memberikan wawasan yang sangat berharga dalam perencanaan dan persiapan kami sepanjang kualifikasi sambungnya. Bersama timnas Australia, Luke Wilshere mencatatkan 78 caps. Dia juga pernah mengalahkan timnas Indonesia. Momen itu terjadi dalam laga persahabatan pada tahun 2005 silam, kemudian di kualifikasi Piala Asia edisi 2010. Pemain yang pernah merumput di Premier League bersama Middlesbrough itu merasa istimewa bisa kembali bergabung dengan Socceroos. Tidak ada yang sebanding dengan keterlibatan dengan tim nasional Anda sebagai pemain atau pelatih, ujarnya. Tim teknis dan staf pendukung melakukan pekerjaan luar biasa dalam mendukung para pemain di dalam dan di luar lapangan. Dan saya berharap dapat berkontribusi dimanapun dan bagaimana saya bisa memastikan Socceroos sukses dalam 2 tahun ke depan. Saya sangat berterima kasih kepada Ardie Arnold atas kesempatan bergabung dengan anak-anak dan melanjutkan perkembangan saya sebagai pelatih di bawah kepemimpinan. Lanjut Wilshere. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Fase ini dimulai sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home and away. Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat grup AC masih akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun posisi kelima dan keenam tersingkir. Gimana menurut kalian guys?